Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Miliani, NPM A1L088011. Di sini saya akan menjawab materi UTS Profesi BK kelas 6B. Yang pertama yaitu jelaskan sejarah tentang perkembangan profesi BK di Indonesia. Profesi bimbingan konseling di negeri ini masih relatif baru. Profesi BK baru muncul sekitar awal tahun 1960-an dan kegiatannya pun baru dilaksanakan di sekolah menengah. Kementerian Pendidikan di Indonesia waktu itu sedang merencanakan peningkatan mutu sekolah menengah atas yang diarahkan untuk penyelenggaraan SMA Gawe Baru. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk SMA Gawe Baru tersebut, diadakan pertemuan nasional yang membahas arah dan kelengkapan program pendidikannya. Dalam pertemuan yang diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, melibatkan lembaga-lembaga pendidikan tenaga kependidikan seperti FKIP Unpad Bandung sebagai cikal bakal dari IKIP Bandung yang akhirnya menjadi UPI Bandung. Salah satu yang dicanangkan dalam pertemuan tersebut adalah dilaksanakannya perkuliahan atau pelayanan bimbingan penyuluhan, disingkat BP, di perguruan tinggi yang akan menghasilkan petugas terdidik sebagai calon pelaksana pelayanan BP di sekolah. Kesepakatan tersebut akhirnya direalisasikan oleh FKIP Unpad Bandung pada sejak tahun 1963 dalam bentuk jurusan bimbingan dan penyuluhan atau BP sesudah program Sarjana Muda Pendidikan pada waktu itu. Pada tahun 1965, jurusan BP yang baru tersebut sudah menghasilkan lulusan pertamanya menjadi sarjana di bidang bimbingan dan penyuluhan dengan sebutan gelar doktorandos atau DRS. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kondisi perspektif BK di sekolah pada saat ini dan masa depan? Nah, jadi paradigma bimbingan konseling itu ialah pelayanan bantuan psikopendidikan dalam bingkai budaya. Artinya, pelayanan konseling berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi pendidikan serta psikologi yang dikemas dalam kajian terapan pelayanan konseling yang diwarnai oleh budaya lingkungan siswa. Nah, terdapat kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling nih. Ada beberapa anggapan atau kesalahpahaman yang perlu dibenarkan mengenai bimbingan dan konseling di sekolah, baik dari siswa maupun dari para guru. Nah, yang pertama itu ialah siswa yang bermasalah saja yang didatangkan kepada guru BK. Seringkali hanya siswa yang mempunyai masalah dengan peraturan sekolah yang menjadi bulan-bulanan guru BK. Ketika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka siswa yang bersangkutan langsung dihukum oleh BK, dan jika ia mengulanginya, maka ia akan menjadi langganan guru BK. Hal ini perlu dipertanyakan, mengapa hanya siswa yang mempunyai kasus dengan peraturan saja? Padahal, masalah siswa itu tidak hanya itu saja, melainkan ada masalah lain yang bisa mengganggu siswa. Yang kedua, yaitu guru BK adalah momok bagi siswa. Guru BK yang selama ini dianggap sebagai orang yang selalu memberikan hukuman, poin pelanggaran hingga skor yang pantas bagi siswa yang bermasalah. Para siswa menjadi takut terhadap guru BK. Berurusan dengan guru BK sama halnya bertemu hantu. Berurusan dengan guru BK adalah mimpi buruk setiap siswa. Padahal fungsi BK di sekolah bukan hanya untuk menakut-nakuti dan hanya menghukum siswa saja. Nah, pada masa mendatang diharapkan program bimbingan konseling harus bertujuan secara jelas dan dilakukan dengan perhitungan dan hati-hati. Hal ini karena program bimbingan konseling harus sesuai dengan terintegrasi dengan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, program harus disusun untuk mendukung tujuan pendidikan di sekolah. Dari perspektif ini, maka kegiatan bimbingan konseling sedapat mungkin menjadi bagian dari program sekolah pada umumnya. Setiap jenis kegiatan bimbingan dan konseling akan dapat dirasakan dampak dan sumbangannya. Untuk itu, bentuk layanan yang diberikan juga akan bertambah luas spektrumnya, mulainya dari pemberian layanan konseling, konsultasi, koordinasi, kepemimpinan, advokasi, bekerja secara tim dan berkolaborasi, memanfaatkan asesmen dan penggunaan data, pemanfaatan teknologi, pertanggungjawaban, mediasi kultural, serta agen perubahan yang sistematik. Untuk waktu-waktu yang akan datang, pertanggungjawaban menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Hal ini menyangkut profesionalitas layanan yang diberikan oleh guru pembimbing. Artinya, bahwa setiap layanan yang diberikan para pelaku profesi bimbingan konseling akan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Demikian pula peranan atau kompetensi untuk menjadi mediator kultural bagi konselor semakin dituntut kinerjanya. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan peran dari nilai-nilai pribadi konseli. Nah, secara umum hubungan konseli dimaknai sebagai hubungan yang bersifat membantu. Artinya
Pembimbing berusaha membantu terbimbing agar tumbuh, berkembang, sejahtera, dan mandiri. Sifat dari hubungan konseling adalah menghargai, terbuka, fungsional untuk menggali aspek-aspek tersembunyi seperti emosional, ide, sumber-sumber informasi, dan pengalaman dan potensi secara umum. Nah, adapun peran dari nilai-nilai pribadi konselor yaitu pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Dan yang ketiga itu paham tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif, baik itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang menyedihkan. Kemudian mampu meresponnya dengan positif. Lalu keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Yang kelima yaitu memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara terbaik. Lalu yang ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajiban. Yang kedelapan, memiliki kemampuan berinteraksi sosial atau human relationship yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahim dengan sesama manusia. Lalu kesembilan yaitu memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau masalah baik bersifat internal maupun eksternal. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Nah, lalu pertanyaan keempat yaitu jelaskan peran nilai-nilai pribadi konselor dalam bimbingan konseling. Nah, konselor yang profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. Dalam menjalankan tugasnya, konselor harus dalam keadaan sadar dan menampilkan kepribadian yang sesuai dengan keprofesionalitasnya. Seorang konselor harus memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian konselor sangat berperan dalam usaha membantu siswa untuk tumbuh. Lalu berikut sifat-sifat kepribadian konselor. Yang pertama adalah konselor adalah pribadi yang intelijen, dan kemudian konselor menunjukkan minat kerjasama dengan orang lain. Lalu ketiga yaitu konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan tidak menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan pribadi melebihi batas kode etik profesional. Yang keempat yaitu konselor menunjukkan sifat yang penuh toleransi. Yang kelima yaitu konselor cukup luas untuk memahami dan memperlakukan secara psikologis tanpa tekanan sosial untuk memaksa klien menyesuaikan dirinya. Dan yang terakhir yaitu konselor dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, kepribadian konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai itu berupa membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan positif, lalu membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan negatif, dan membedakan individu yang berpotensi dalam layanan bimbingan konseling. Lalu ada pula kepribadian konselor yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, seperti menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif gender dalam pelayanan bimbingan konseling, lalu menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif HAM dalam pelayanan bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu konselor harus respek terhadap keadaan apa saja yang terjadi pada proses konseling. Dan yang terakhir yaitu menerapkan perbedaan responsif, perbedaan budaya konselor dengan konseling dalam pelayanan bimbingan konseling. Lalu ada kepribadian konselor yang menunjukkan integritas kepribadian yang kuat, yaitu berupa menerapkan toleran terhadap stres yang dialami konseli, lalu mengantisipasi berbagai tekanan yang menimpa diri, lalu melakukan coping terhadap berbagai tekanan yang menimpa diri, lalu mempunyai jaminan emosional dan menghindari nasihat-nasihat. Kemudian ada konselor yang menunjukkan kepribadian integritas yang kuat, seperti menampilkan kepribadian dan perilaku yang berwibawa, jujur, ramah, sabar, dan konsisten. Lalu menampilkan kepribadian dan perilaku dalam menampilkan emosi yang stabil dengan mengontrol emosi diri secara tepat. Kemudian menampilkan kepribadian dan perilaku dengan merespon empati secara tepat. Nah, ada pula kepribadian konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional. Ini dapat ditunjukkan dengan konselor dapat menjelaskan dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional. Kemudian konselor dapat menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling sesuai dengan kewenangan profesional konselor. Lalu konselor berupaya meningkatkan kompetisi akademik dan profesional diri.
Kemudian kepribadian komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional. Ya, konselor memiliki kemampuan melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi, dan menjaga kerahasiaan konseli. Nah, pertanyaan kelima, jelaskan bagaimana hubungan kerjasama antar anggota profesi dan teman sejawat dan contohnya. Nah, dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti, pertama, guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Dan kedua, guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Contohnya ada banyak sekali, beberapanya yaitu diantaranya membantu dalam menentukan dan menjalankan kebijakan di sekolah, membantu teman-temannya dengan nasihat-nasihat yang konstruktif dan pikiran-pikiran yang membantu, lalu menghargai dengan ikhlas bantuan yang diterima dan kemajuan-kemajuan yang dicapai, kemudian membantu teman-teman untuk memperoleh promosi yang patut didapat, menjauhkan diri dari campur tangan perkara-perkara antar guru-guru dan murid, kecuali jika kedudukannya yang resmi mengharuskan, dan menjauhkan ocehan-ocehan atau kecaman yang bersifat menentang terhadap guru-guru lain dan lain sebagainya. Nah, itu dia jawaban-jawaban saya atas UTS BK profesi BK. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.